Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang talak. Nah, nanti di sini ada yang pertama, saya sendiri, Ririn Ari Nur Anggraini, dengan NIM 192100013. Sahabat saya, Rahma Zahida, dengan NIM 192100094. Dan sahabat saya lagi, Roni Hidayatullah, dengan NIM 192100098. Untuk materi yang pertama, yakni tentang undang-undang dan KHI yang mengatur tentang cerai. Jadi teman-teman di sini akan dibahas tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Nah, ini telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, Peraturan Pemerintahan tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang tentang pelaksanaan, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Seperti itu. Selanjutnya, yakni undang-undang dan KHI yang mengatur cerai. Ini kelanjutan dari yang pertama tadi. Yakni alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Intinya apa? Intinya perceraian itu terjadi ketika kedua belah pihak sudah tidak bisa diselesaikan permasalahannya di depan pengadilan. Kemudian yang kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang jelas bahwa antara suami istri tersebut tidak akan rukun sebagai suami istri. Intinya apa? Intinya tidak bisa kembali lagi lah untuk berbuat untuk baik gitu. Lah pasal 119 KHI, putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan atas gugatan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang definisi talak. Apa sih yang disebut dengan talak? Nah, talak secara bahasa diambil dari kata bahasa yaitu itlaku, yang artinya melepas atau meninggalkan. Nah, menurut syariah, talak ialah melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu dengan maksud untuk menceraikan. Sedangkan menurut KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Itu termasuk definisi talak. Selanjutnya, tentang hukum talak. Nah, hukum talak di sini ada 4, teman-teman. Yang pertama yakni wajib. Lah, hukum talak dihukumi wajib ketika apa? Yaitu cerai yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap suami yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istri dan juga suami tidak mau menanggung kafarat dan hakim berpendapat untuk cerai. Itu yang pertama, dihukumi wajib. Yang kedua, dihukumi sunnah, yaitu ketika apa? Bila rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan bila dilanjutkan maka akan banyak madorotnya yang akan yang akan terjadi pada suami dan istri tersebut daripada manfaatnya. Lah, dan hukum talak dihukumi boleh ketika apa? Jikalau perlu perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dan manfaatnya juga tidak tampak. Itu kalau boleh. Yang terakhir yakni haram. Kenapa hukum talak juga dihukumi haram? Ketika apa? Ketika istri dalam masa haid atau nifas. Nah, itu menceraikan tanpa alasan dan lain-lainnya. Itu dihukumi haram. Nah, selanjutnya pemateri yakni saudara saya yakni Rama Zaida. Kepada beliau saya persilahkan. Kemudian ada dalil talak. Nah, dalil talak ini ada surat Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Artinya adalah, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Kemudian ada hadis, murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathura thumma tahid thumma tathura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu an talaqa lahan nisa'u. Artinya, hendaklah ia merujuk istrinya kembali lalu menahannya hingga istrinya suci, kemudian haid hingga ia suci kembali. Maka Ibnu Umar mau menceraikannya, maka ia boleh menolaknya dalam keadaan suci sebelumnya. Ia menggaulinya. Itulah iddah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam KHI ada pasal 117, pasal 121 dan 122. Kemudian ada rukun talak. Yang pertama ada suami. Suami ini ada syaratnya, yaitu berakal, baligh, sadar diri dan sadar diri atau tidak mabuk ya. Kemudian ada istri. Masih dalam kekuasaan suami dan dengan akad yang sah. Kemudian ada zikrut talak, ialah kata-kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya yang menunjukkan maksud talak maupun itu sharih ataupun kinayah. Sharih itu maksudnya secara jelas ya, jadi langsung kayak aku menceraikan kau dengan talak satu kayak gitu. Kalau kinayah itu menggunakan kiasan atau secara tidak langsung, contohnya kau boleh pulang ke rumah orang tuamu. Kemudian sengaja, memang dimaksudkan untuk mentalak dalam keadaan sadar. Selanjutnya ada macam-macam talak. Nah, macam-macam talak ini, yang pertama ada talak raj'i, yaitu melafadzkan talak 1 dan 2, kemudian suami boleh merujuk istri ketika dalam masa iddah. Jika iddah telah selesai, suami tidak rujuk, tapi harus dengan akad yang baru. Kemudian ada talak bain. Talak bain ini yaitu talak kepada istri yang ketiga. Jikalau suami ingin merujuk, maka istri harus kawin dulu dengan pria lain, kemudian diceraikan, kemudian terus habis itu masa iddahnya sudah selesai baru dinikahi kembali. Kemudian ada talak sunni, yaitu talak yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yaitu mentalak istri ketika masa suci bukan ketika masa haid dan belum digauli. Kemudian ada talak bid'i, yaitu talak yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, yaitu mentalak istri ketika masa haid dan masa suci setelah digauli, atau mentalak 3 istri dalam satu kalimat. Jadi ini yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian ada talak takli, yaitu talak yang bersyarat dengan suatu syarat, bila dilakukan maka jatuh talak. Nah, ini penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Roni Hidayatullah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini screen sharingnya belum keluar ya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan. Ini suaraku dengar kan? Dengar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Yaitu tentang jumlah bilangan talak. Talak itu ada 3. Yang pertama ialah yaitu suami masih bisa kembali merujuk kepada istrinya sebelum masa iddah habis. Itu terdapat pada pasal 118 kompilasi hukum Islam. Yang kedua, talak kedua yaitu suami masih bisa kembali merujuk kepada istrinya sebelum masa iddah habis. Yang ketiga, talak yang ketiga yaitu suami tidak boleh kembali merujuk kepada istrinya sebelum bekas istrinya dinikahi oleh orang lain dan dicerai dengan sukarela pasal 120 KHI. Baik, next slide. Nah, kemudian ada beberapa cara mentalak atau menceraikan. Yang pertama, talak sharih, yaitu dengan ucapan yang jelas, yaitu dengan jahar. Yang kedua ialah talak bil kinayah, talak dengan cara
sindiran atau kiasan. Yang ketiga ialah talak dengan tulisan atau surat. Yang keempat, talak dengan isyarat yang dapat dimengerti orang lain. Yang kelima, talak dengan mengirim utusan. Dan yang keenam, talak dengan ketukan hakim atau mengajukan surat kepada lembaga kemudian diadakan sidang perceraian. Kemudian ada beberapa kalimat yang menyebabkan talak. Yang pertama, zihar atau menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Ini juga berlaku pada sang istri yang menyamakan punggung suaminya dengan ayahnya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa hal ini bertentangan atau terdapat ikhtilaf di dalamnya. Yang kedua ialah ilah, sumpah suami terhadap istri untuk tidak mendekati atau menggauli istri. Jadi ketika sang suami emosi, terdapat kata-kata yang menyebabkan atau sumpah terhadap istrinya untuk tidak menggauli pada malam itu. Nah, ini tidak boleh. Kemudian li'an yaitu jauh dan laknat. Sumpah suami menuduh istri berbuat zina dengan 4 kali kesaksian. Kalau dia orang yang benar dalam tuduhan dan bersedia dilaknat Allah dalam kesaksian yang kelima jika ia berdusta. Kemudian yang keempat ialah khulu, yaitu ucapan talak atas permintaan istrinya dengan cara membayar tebusan dari pihak istri kepada suami setelah terjadi khulu. Kemudian yang kelima ialah fasakh, yaitu talak yang dijatuhkan oleh hakim atas laporan istri atau suami. Lanjut. Talak, ada beberapa hal yang talak tidak jatuh atau tidak dianggap menurut beberapa pandangan ulama. Yang pertama ialah apabila suami dalam keadaan marah. Yang kedua, apabila suami dalam keadaan mabuk atau tidak sadar atau di luar kendali. Yang ketiga ialah dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Yang keempat, dijatuhkan tanpa sadar atau sama dengan yang kedua tadi, mabuk. Yang kelima ialah karena keliru atau ketidaksengajaan. Lanjut. Beberapa akibat perkawinan yang putus karena talak atau perceraian. Yang pertama ialah memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri. Bisa berupa uang atau barang, kecuali mantan istri ditalak qabla ad-dukhul atau sebelum berjima. Yang kedua ialah memberi nafkah selama mantan istri dalam masa iddah. Yang ketiga, memberi biaya hadanah kepada anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun atau belum balik. Yang ketiga ialah yang keempat, melunasi mahar seluruhnya ketika waktu membayar maharnya masih separuh. Yang kelima, mantan suami berhak merujuk mantan istri ketika masa iddah. Yang keenam, mantan istri harus menjaga diri dari pinangan orang lain selama masa iddah. Lanjut. Sekian dari kami ucapkan terima kasih karena telah memperhatikan dan mendengarkan. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang tidak beraturan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.